Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Mbak Nunung akan berbincang-bincang mengenai tema tentang peran tasamuh dalam masyarakat multikultural. Sini saya sebagai moderator dan di samping saya ada Mbak Nunung sebagai narasumber. Saya akan bertanya-tanya mengenai tasamuh, peran tasamuh dalam masyarakat multikultural. Apa sih Mbak Nunung pengertian tasamuh itu? Oke, terima kasih Mas Jufri atas pertanyaannya. Jadi menurut saya ya, tasamuh itu secara sederhana dapat kita artikan sebagai toleransi. Jadi bagaimana kita menerima, bagaimana kita menyadari, bagaimana kita menghargai perbedaan di sekitar kita. Jadi tasamuh itu ya sederhananya itu menerima perbedaan gitu Mas Jufri. Tapi menerima perbedaan ini ada batasan atau loss gitu Pak? Tentu ada batasannya, kan kita sebagai umat muslim kan tidak bisa mencampur adukan akidah yang kita pegang dengan akidah agama yang lain toh. Jadi ya toleransi, tetap menghargai. Kita cukup menghargai, bukan mengikuti akidah agama yang lain. Berarti ada batasan-batasan dalam tasamuh. Ya, ada batasannya. Lalu apa sih pengertian mengenai masyarakat multikultural itu sendiri gitu kan? Masyarakat multikultural. Yang seperti sudah kita tahu, semboyan negara kita Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, kan? Yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, itu karena negara kita ini kan terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam agama, ras ya, pulaunya banyak. Nah, jadi multikulturalisme itu multi, artinya banyak, kultur itu budaya. Jadi masyarakat multikulturalisme itu ya yang banyak budayanya. Nah, budaya dalam hal ini tuh bukan kok budaya yang ya kebudayaan seperti apa ya, tari-tarian gitu, bukan berarti itu ya. Jadi budaya di sini tuh kayak ya tadi yang sudah disebutkan, banyaknya ras, suku, agama dan lain sebagainya. Jadi masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang beragam budayanya. Oh, bisa. Oke, bisa dipahami. Jadi masyarakat multikultural menurut pemahaman Mbak Nunung yaitu masyarakat yang beragam. Iya, mulai dari ras, agama dan suku, ya, gitu ya. Bahasa. Iya, bahasa. Bahkan pilihan politik itu juga termasuknya pada keragaman kita, keragaman yang ada di Indonesia gitu. Jadi masyarakat multikultural itu sangat erat kaitannya dengan Indonesia ini ya. Tadi yang sudah disinggung di depan bahwa Indonesia ini punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika karena ya seperti yang kita tahu bahwa Indonesia kan banyak sekali perbedaannya. Terus lanjut Mbak Nunung, pertanyaan selanjutnya yaitu lalu apa peran tasamuh dalam masyarakat multikultural ini? Nah, peran tasamuh tadi kan, tasamuh kan bagaimana cara kita menghargai, melihat, menerima perbedaan itu sendiri ya. Jadi perbedaan keragaman yang banyak ini tuh rawan ya Mas, rawan adanya konflik ya, rawan adanya gesekan-gesekan. Jadi tasamuh ini tuh fungsinya untuk pengikat, agar apa ya, agar Indonesia ini, khususnya Indonesia ini ya yang multikultural ini tuh terjalin masyarakat yang harmonis. Jadi biar apa ya, terikat lah intinya, biar harmonis, menjaga keharmonisan. Jadi peran tasamuh itu untuk menjaga keharmonisan, menjaga kesatuan. Seperti ada dalam Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi peran tasamuh dalam masyarakat yaitu gimana ya, menurut pandangan saya, berarti menurut pandangan Mbak Nunung yang saya terima, berarti untuk mengharmoniskan masyarakat yang beragam gitu ya, menjaga harmonisasi masyarakat yang beragam, khususnya di Indonesia. Ya, khususnya di Indonesia. Karena di Indonesia kan banyak ragam
termasuk budaya, ras, bangsa, suku, bahasa, dan lain-lain. Gitu ya Mbak Nunung. Ya. Nah, terus bagaimana cara membangun tasamu dalam masyarakat multikultural ini Mbak Nunung? Cara membangun tasamu Iya. dalam Sikap masyarakat. tasamu dalam masyarakat multikultural ini. Yang pertama tentu dengan memahami apa itu tadi konsep tasamu tadi ya. Kita belajar tentang konsep toleransi, bagaimana toleransi dan sebagai apa saja tadi batasannya. Terus kemudian bagaimana cara kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu nih Mbak Nunung. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Mbak Nunung. Oke. Terus apa faktor yang mempengaruhi tasamu dalam masyarakat? Faktor-faktor yang mempengaruhi tasamu yang mempengaruhi dalam masyarakat. Pertama tentu faktor lingkungan. Oh ya, faktor lingkungan. Faktor ya, yang pertama faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan sosial kan, kehidupan sosial. Yang kedua faktor agama. Agama juga mempengaruhi. Mempengaruhi. Ada juga faktor pendidikan. Faktor pendidikan. Berarti menurut Mbak Nung 3 ini faktor yang paling dominan, maksudnya paling mempengaruhi. Nah, gitu. Menurut pendapat saya pribadi ya, yang paling berpengaruh itu yang pertama tadi, faktor lingkungan, faktor sosial. Jadi kita misal nih, kita sudah punya agama, ilmu agama yang mumpuni, kita sudah memegang erat konsep tasamu secara agama, tapi lingkungan sosial kita tidak mendukung, maka itu akan tergerus. Jadi yang pertama itu menurut saya pribadi itu faktor sosial, faktor lingkungannya. Jadi lingkungan dapat mengubah dirimu. Nah, ya. Gitu ya. Kalau menurut Mas Jeffrey sendiri gimana? Ya. Faktor yang paling penting dari tasamuh itu yang mempengaruhi tasamuh di masyarakat multikultural. Ya, saya sependapat dengan Mbak Nunung. Yang pertama lingkungan, karena lingkungan sendiri ini dapat membentuk orang menjadi apa yang di sekitarnya. Contohnya kalau kita kesehariannya bersama, contohnya santri yang kesehari-hariannya mengaji, kita kemungkinan juga ikut mengaji atau kurang lebih pemikiran kita bisa seperti santri tersebut. Ya, menurut saya gitu. Ada istilah gini, kalau kita berteman sama tukang parfum maka kita akan kecipratan wanginya. Saya setuju. Dan sebaliknya, kalau kita berteman dengan tukang pandai besi, maka kita akan kecipratan bau asap itu gitu ya. Oke. Lanjut ya Pak Nunung. Oke. Contoh implementasi tasamu dalam masyarakat kita sendiri. Contoh implementasi masyarakat kita ini terkenal dengan gotong royongnya ya. Gotong royong. Nah, salah satu contoh implementasi itu ya gotong royong tadi. Jadi kebersamaan dalam mempersiapkan sesuatu, gotong royong antar masyarakat itu salah satu contohnya. Misalnya Mas Devi, di daerah saya itu tidak hanya Islam, tapi di sana juga ada Nasrani juga ya. Jadi ketika ada seorang Nasrani yang meninggal, masyarakat yang lain yang beragama Islam itu mau membantu untuk menyiapkan kuburannya, menyiapkan pemakaman. Jadi itu salah satu wujud gotong royong yang ada nilai toleransinya. Salah satu bentuk tasamu yang diterapkan di masyarakat yaitu gotong royong. Contoh itu apanya? Contoh itu berarti ya contoh sederhananya. Ya. Lalu kita sebagai mahasiswa atau mahasiswa atau pendidik yang berbasis pendidikan, kita bagaimana kita menerapkan tasamu ini dalam pendidikan atau dalam
dalam ranah dalam ruang mahasiswa. Oke. Ambil contoh di kampus kita ini ya, di UIN Salatiga. Di UIN Salatiga ini bukan hanya mahasiswa yang berasal dari Salatiga saja, yang berasal dari Jawa Tengah saja, tapi ada yang dari luar. Contohnya saya dari Jawa Tengah, jenengan kan dari Jawa Timur, ada saudara kita, teman kita juga yang dari Papua dan lain sebagainya, bahkan ada yang dari luar negeri. Nah, bagaimana cara kita menerapkan tasamuh di lingkungan ini? Ya, Nah, lingkungan itu ya kampus. dengan kita tadi kembali lagi ke pengertiannya ya. Jadi kita menyadari bahwa memang ada perbedaan, menerima adanya perbedaan itu dan menghormati adanya perbedaan. Jangan kok jadi orang yang kagetan, kayak kayak kok gini. Maksudnya ada yang beda. Kita orang Jawa dengan teman kita yang orang Papua itu berbeda dari segi ras, dari segi bahasa, dari segi fisiknya berbeda. Budayanya berbeda. Ketika kita bertemu, kita dalam satu forum, dalam satu kelas, kita harus menyadari bahwa kita berbeda, kita harus menerima bahwa kita berbeda. Selanjutnya kita harus menghormati adanya perbedaan itu. Oh iya, biasanya kan masyarakat Jawa Timur kan lebih keras, lebih dalam bahasa tutur kata kan, padahal itu menurut masyarakat Jawa Timur sendiri kan biasa. Tapi menurut pandangan orang lain, oh masyarakat Jawa Timur itu loh keras-keras ngomongnya kok marah-marah kok marah-marah, padahal itu biasa menurut dia gitu loh. Menurut masyarakat Jawa Timur. Oke. Lalu apa manfaat dari sikap tasamuh ini Mbak Nunung dalam masyarakat? Manfaat yang kita dapat dalam mengimplementasikan ini tasamuh ini dalam keseharian. Ya, kalau kita mengimplementasikan tasamuh itu akan adem ayem rukun gitu loh masyarakatnya. Akan terbentuk, akan terjalin kerukunan. Tadi kan sudah disinggung mengenai konflik. Ya. Nah, dalam masyarakat Indonesia apa sih kok penyebab dari adanya konflik atau terjadinya konflik dalam masyarakat? Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi di awal ya Mas Jeffrey, bahwa kita itu multikultural, banyak keragamannya itu banyak, jadi akan ada gesekan-gesekan itu pasti ada. Jadi keragaman, adanya perbedaan itulah yang memunculkan, yang menumbuhkan potensi konflik itu sendiri. Nah, salah satu bentuk konflik yang ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat multikultural kita ini ialah isu radikalisasi. Oh, stop dulu Mbak Nunung, menarik ini. Membahas tentang tasamuh jelas bertentangan dengan radikalisasi lah. Tasamuh sendiri kan menerima pandangan, pendapat, budaya orang lain atau masyarakat lain yang tidak sesuai dengan kita. Lah, radikalisasi sendiri apa sih pengertian radikalisasi sendiri? Radikalisasi itu sendiri adalah proses di mana seseorang atau sekelompok orang, sekumpulan orang yang mulai mengadopsi atau mulai mengambil pandangan yang ekstrim, yang ekstrim lah. Bahkan nanti pandangannya itu akan mengarah kepada kekerasan atau bahkan sampai pada terorisme. Nah, radikalisasi di Indonesia ini ya, dalam konteks keindonesiaan ini sendiri ya, radikalisasi itu muncul karena adanya ketegangan sosial. Contoh nih, kemarin pas pemilu pilkada itu kan kayak ada perbedaan di situ. Nah, di situ ada ketegangan sosial ya. Nanti kan dengan adanya ketegangan itu maka nanti akan ada kekerasan yang muncul gitu. Jadi ada tindak radikal
di situ. Selain karena ketegangan sosial, radikalisasi ini muncul juga karena intoleran dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Lalu bisa diartikan bahwasanya masyarakat kita sepenuhnya belum mengamalkan tasamuh. Betul. Jadi ya di sini peran tasamuh itu ya, pentingnya tasamuh di isu radikalisasi ini. Jadi tasamuh itu yang sudah kita singgung juga tadi, itu untuk mengikat, jadi untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Jadi peran tasamuh, pentingnya tasamuh itu ya untuk menjaga harmonisasi sosial, juga untuk menangkal ya pemahaman radikalisasi. betul, agar kita saling menghargai perbedaan, dan juga kita tidak memaksakan kehendak. Jadi kalau menurut kita benar, menurut orang lain tidak benar, ya kita tidak boleh memaksakan kehendak itu, karena kita bebas berpendapat gitu. Dan apalagi sampai merendahkan atau bahkan berbuat kekerasan terhadap kelompok lain seperti itu. Terus bagaimana cara menangkal radikalisasi menggunakan sikap tasamuh ini, Pak? Oke, untuk mengatasi konflik atau radikalisasi ini ya, khususnya dalam masyarakat Indonesia khususnya dalam masyarakat Indonesia ini kita perlu adanya komunikasi. Ya, kalau dalam sebuah hubungan itu komunikasi kan penting ya, Mas. Jadi komunikasi itu sebagai fondasi dari sebuah hubungan itu. Nah, jadi hubungan masyarakat itu juga perlu adanya komunikasi dengan diadakannya dialog, diadakannya diskusi, diadakannya musyawarah gitu. Jadi agar tatanannya itu masih tetap kuat dan keharmonisannya terjaga gitu. Kuncinya itu ya komunikasi dan tadi dialog supaya bisa saling mengerti apa sih maksud yang dimaksudkan orang lain. Maka diadakannya diskusi atau dialog. Baik. Sekian dari perbincangan kami, dapat disimpulkan yaitu yang pertama, tasamuh. Pengertian tasamuh yaitu menerima berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, apa sih peran tasamuh dalam masyarakat multikultural, yaitu mengharmonisasi masyarakat, karena masyarakat multikultural itu berbagai ragam budaya, ras, suku, bangsa. Maka dari itu peran tasamuh dalam masyarakat itu sendiri guna untuk mengharmonisasi masyarakat tersebut. Mungkin dari Mbak Nunung ada pesan-pesan untuk kita atau khususnya masyarakat Indonesia. Oke, sedikit closing statement dari saya ya, bahwa kita semua ini sebagai warga negara Indonesia ini memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang toleran. Jadi dalam kita itu bisa hidup berdampingan dengan penuh perhatian, dengan penuh pengertian antar sesama, sehingga bukan hanya untuk mencegah radikalisasi, tapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan makmur. Jadi mari kita mulai sekarang kita bisa berkomitmen untuk terus mempelajari, terus menjaga, terus menerapkan prinsip tasamuh dalam kehidupan sehari-hari, agar Indonesia ini tetap menjadi negara yang damai, adil, dan makmur bagi semua masyarakatnya. Mungkin hanya itu, Mas Jeffy. Cukup itu mungkin dari Mbak Nunung. Dari saya, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.